Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Dan yang ketiga adalah hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu A. Peristiwa Isra Mi'raj. Bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi? Nah, jadi Isra Mi'raj ini terjadi pada waktu malam hari, yaitu terjadi pada waktu semalam saja. Tepatnya terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 kenabian atau tahun 621 Masehi. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah mukjizat dan ini tidak dapat dipahami oleh manusia biasa. Pada saat peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad berada di Masjidil Haram Makkah. Lalu Nabi Muhammad pun ditemani oleh malaikat Jibril dengan menggunakan kendaraan khusus yang bernama Buraq atau kendaraan dari surga. Nah, kecepatannya sangat luar biasa dengan tujuan akhir yaitu Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dari Masjidil Aqsa lalu Nabi Muhammad pun dinaikkan ke lapisan langit yang tertinggi yaitu Sidratul Muntaha, yaitu tempat Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jarak dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina yaitu berkisar 1494 km atau 926 mil. Ini gambaran jarak yang ditempuh Nabi Muhammad dari Mekah sampai ke Palestina ya. Selama perjalanan Nabi Muhammad singgah di beberapa tempat yang sangat penting. Yang pertama Gunung Sinai atau Bukit Tur Sina. Selanjutnya pernah singgah juga di Baitul Lahmi atau Bethlehem. Lalu kemudian Nabi Muhammad pun dibawa ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nah, di Bukit Sinai ini itu adalah tempat Nabi Musa menerima kitab Taurat. Sedangkan di Baitul Lahmi itu adalah tempat Nabi Isa dilahirkan. Nah, sudah paham kan urutan perjalanannya? Yaitu dari Mekah ke Gunung Sinai, ke Baitul Lahmi, lalu ke Masjidil Aqsa. Itulah gambaran singkat dari perjalanan Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Nah, lalu ketika Nabi Muhammad dalam perjalanan ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad bertemu di tiap lapisan langit dengan nabi-nabi terdahulu. Adapun lapisan langitnya itu ada 7 dan tiap lapisannya itu ada beberapa nabi. Ketika Nabi Muhammad sampai dari tiap langit, dari langit pertama sampai ke 7, Nabi Muhammad selalu mengucapkan salam kepada nabi yang menunggu pada langitan tersebut, dan nabi-nabi tersebut selalu menjawab salam Nabi Muhammad dan mengakui kenabian Nabi Muhammad. Di langit yang pertama ada Nabi Adam atau Abul Bashar atau ayahnya manusia. Selanjutnya di langit yang kedua ada Nabi Yahya alaihissalam dan Isa alaihissalam. Kalau di langit yang ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima dengan Nabi Harun alaihissalam. Dan yang keenam dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan terakhir di langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itulah pertemuan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi terdahulu di tiap tingkatan langitnya. Lalu malaikat Jibril hanya bisa mengantar Nabi Muhammad sampai ke langit ketujuh. Di langit ketujuh Nabi Muhammad dengan izin Allah naik ke Sidratul Muntaha sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada nabi dan rasulnya yang terakhir ini sebagai tanda-tanda kebesaran kekuasaannya, meliputi langit dan bumi. Suasananya begitu agung dan mulia. Nabi Muhammad tidak bisa menceritakan keadaan tersebut dengan kata-kata. Lalu Nabi Muhammad takbir, ruku, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memuji segala puji dan kehormatan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Disinilah Nabi Muhammad mendapatkan suatu tugas yang sangat mulia, yaitu Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat wajib dalam satu hari, yaitu 5 waktu. Nabi Muhammad diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Sholat adalah suatu ibadah yang berupa gerakan dan perkataan tertentu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan hukumnya melaksanakan sholat itu fardu ain atau wajib untuk setiap umat muslim. Allah berfirman dalam Quran surat Toha ayat 14,
Wa aqimis sholata li zikri, yang artinya adalah laksanakan sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Selanjutnya Allah pun berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah salah satu hikmah dari melaksanakan sholat 5 waktu. Baik, selanjutnya pembahasan yaitu B. Tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Bagaimanakah tanggapan masyarakat Mekah dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini? Ada berbagai macam tanggapan. Yang pertama dari kaum kafir Quraisy. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Isra Mi'raj itu hanya terjadi dalam waktu 1 malam. Pada waktu fajar terbit, Nabi Muhammad sudah sampai di rumahnya dan beliau sudah berada di Masjidil Haram untuk maksud menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj kepada kaum muslimin. Tiba-tiba Abu Jahal menemui Nabi Muhammad dan bertanya, "Apakah ada yang baru yang kamu terima dari Tuhanmu, Muhammad?" Lalu Nabi Muhammad pun menjawab, "Ya, ada, tadi malam saya telah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Abu Jahal pun menanyakan kembali, "Kemana?" Beliau pun menjawab, yaitu ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Lalu Abu Jahal pun menanyakan secara keanehan, "Hah? Kamu tadi malam ke Baitul Maqdis dan pagi ini kamu sudah ada di sini?" Beliau pun menjawab dan membenarkan pernyataan dari Abu Jahal tersebut. Abu Jahal pun tertawa dan mengejek sambil berkata, "Benarkah kamu akan menceritakan perkataanmu itu kepada semua penduduk Mekah, Muhammad?" Nabi pun menjawab, "Ya." Berkumpullah penduduk Mekah, baik yang sudah muslim maupun yang belum, untuk mendengarkan cerita Nabi Muhammad. Salah seorang penduduk kafir Quraisy menganggap Nabi sudah tidak waras dan menganggap Nabi sebagai seorang pendusta. Sebagiannya lagi ada yang penasaran dengan cerita Nabi Muhammad dan menguji kebenarannya, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nabi Muhammad tentang jumlah kafilah atau rombongan niaga yang sedang mengadakan perjalanan dagang malam itu. Atas izin Allah, Nabi Muhammad pun dapat menjawab dengan tepat. Pertanyaan berikutnya yaitu orang yang sering ke Masjidil Aqsa menanyakan jumlah pintu dan jendela masjid itu. Dan Nabi Muhammad pun menjawab dengan tepat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, banyak orang tetap mengingkari kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap tidak mau beriman. Selanjutnya, tanggapan mengenai Isra Mi'raj yang kedua yaitu dari kaum muslim sendiri. Bagaimana tanggapannya? Berita Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj menggemparkan masyarakat Mekah. Sampai-sampai umat muslim pun gempar terhadap cerita Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Dan Nabi Muhammad pun menjadi bahan olok-olok kaum kafir Quraisy dan menganggap Nabi Muhammad tidak waras. Kejadian ini juga merupakan bentuk ujian keimanan dan cambuk bagi keyakinan umat muslim terhadap Nabi Muhammad. Isra Mi'raj ini bagi muslim ada 2 kategori, yaitu yang pertama ujian keimanan dan yang kedua adalah cambuk supaya keimanannya bertambah dan selanjutnya dalam mempertebal semangat syiar Islam. Tanggapan Abu Bakar terhadap pertanyaan kaum kafir Quraisy terhadap Isra Mi'raj Nabi Muhammad, yaitu bila Nabi Muhammad berkata demikian, saya percaya dia benar. Saya tidak pernah menyaksikan Nabi Muhammad SAW berdusta. Lalu Nabi Muhammad pun memberi gelar Abu Bakar dengan Asy-Syiddiq, yaitu orang yang membenarkan. Selanjutnya, tanggapan dari berbagai kaum muslimin. Kaum muslimin ini terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, golongan imannya yang tipis. Iman yang tipis ini baru masuk Islam dan pengetahuan Islamnya belum banyak. Akhirnya mereka pun kembali kafir karena tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Selanjutnya dari kaum muslimin yang imannya kuat, mereka membenarkan dan mempercayai kejadian Isra Mi'raj tersebut.
Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hikmah yang bisa kita pelajari yang pertama adalah yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala beserta dengan rasul-rasulnya. Yang ketiga, harus mencintai dan meyakini kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, ajaran Islam disampaikan dengan hikmah, penuh kelembutan, kasih sayang, dan sauri toladan. Inilah hikmah yang bisa kita pelajari dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dari ketiga materi ini, kita bisa merangkum materi yang sudah kita pelajari, yaitu ada 3 poin yang bisa kita pelajari pada materi kali ini. Yang pertama adalah tentang peristiwa Isra Mi'raj, yang kedua tentang tanggapan masyarakat Mekah, dan yang ketiga tentang hikmah dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dari peristiwa Isra Mi'raj ini yaitu terjadi pada malam hari, yaitu dalam waktu semalam. Yang kedua pada bulan Rajab atau 11 kenabian 621 Masehi, dan yang ketiga ditemani oleh malaikat Jibril dengan memakai kendaraan buraq. Dan selanjutnya tahapan langit bertemu dengan berbagai nabi. Yang pertama, langit pertama ada Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa alaihissalam. Dan yang di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Selanjutnya di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Selanjutnya di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang terakhir bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya dalam peristiwa ini Nabi Muhammad diperintahkan untuk melaksanakan sholat wajib, yaitu sholat 5 waktu. Sedangkan tanggapan masyarakat Makkah terbagi menjadi 2, dari kaum kafir Quraisy, yang kedua dari kaum muslimin. Dari kaum kafir Quraisy yaitu menertawai. Selanjutnya menguji dengan berbagai macam pertanyaan. Dan yang terakhir mengejek Nabi Muhammad tidak waras atau sudah gila. Sedangkan dari kaum muslimin terbagi menjadi 2, ada yang imannya lemah dan ada yang imannya kuat. Golongan yang imannya lemah mereka kembali kafir. Sedangkan golongan yang imannya kuat mereka membenarkan dan mempercayai kejadian tersebut. Selanjutnya, hikmah dari Isra Mi'raj yang pertama, yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Yang kedua, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan yang ketiga, cintai dan yakini kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, Islam disampaikan dengan penuh hikmah. Materi ini bersumber dari buku Erlangga tahun 2020. Gambar-gambarnya diambil dari Google dan Canva. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.